Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are students of STAT, Islamic University Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Faculty Tarbiyah and Teacher Science, Major Islamic Education, Semester 4. تم عمل هذا الفيديو لإكمال المحاضرة دورة الكابيتال سيلكتر مع المحاضر المساعد السيد محمد رضا متقين MPD. We are from 6th group, consists of Soibatul Aslamiyah and Nela Sunda. In this video, we want to tell you about Kurikulum Merdeka. Kurikulum belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan mampu menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan dalam memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar juga minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada mata pelajaran. Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran, yaitu learning crisis yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistematik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah, Kemendikbudristek ini mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Kriterianya ada satu, yaitu berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebagai survei singkat. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Kemendikbudristek juga percaya bahwa kesediaan kepala sekolah atau madrasah dan juga guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat diterapkan di semua sekolah atau madrasah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus dan di daerah perkotaan. Namun, kita menyadari tingkat kesiapan sekolah atau madrasah berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu sekolah atau madrasah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Sekali lagi, tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran ini. Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan menyiapkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada perubahan total jam pelajaran, hanya saja jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran itu dialokasikan menjadi 2 kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama, pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, jika dinilai jam pelajaran yang kegiatannya itu rutin hanya di kelas, memang seolah-olah jam pelajarannya itu berkurang dibandingkan dengan kurikulum 2013. Namun,
Selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pastinya ada dong. Kalian penasaran nih? Yuk tonton video selanjutnya. Check it out. Halo guys, kembali lagi bersama kita. Saya Soebatul Aslamia. Saya Nela Cinta. Kita lagi ada di mana, Bah? Sesuai dari pertanyaan tadi, kita sudah ada di salah satu sekolahan di Samarinda yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu SMP Negeri 15 Samarinda. Kalian penasaran? Nela penasaran nggak? Penasaran, Mbak? Kalau gitu, yuk kita cari tahu penerapan kurikulum merdeka di sekolahan SMP Negeri 15 Samarinda. Yuk. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you for now when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Jadi Nel, kan aku pengen tahu juga, teman-teman pengen tahu nih, sejak kapan sih SMP Negeri 15 ini sudah menerapkan kurikulum merdeka? Jadi, Bah, di SMP Negeri 15 Samarinda ini udah mulai menerapkan kurikulum merdeka itu dari tahun ajaran 2022-2023, Bah. Oh, jadi gitu ya. Sekolahan ini udah memenuhi kriteria dari kurikulum merdeka nggak sih? Kalau untuk kriteria kurikulum sendiri dari penerapannya ini kan dari SMP Negeri 15 Samarinda masih belum sih, Bah, karena kan dari SMP ini sendiri masih menyesuaikan dari guru-gurunya maupun muridnya juga. Terus ada nggak sih hambatan di sekolah ini mengenai penerapan kurikulum merdeka? Kalau hambatan tentunya pasti ada, Bah, karena kan kurikulum merdeka ini baru dan mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam teknologi. Jadi bagi guru sama siswanya ini masih kurang paham untuk penerapan dari kurikulum merdeka itu sendiri. Kira-kira kurikulum merdeka di SMP ini membantu nggak sih bagi siswa-siswanya? Pastinya membantu sih, karena di sekolahan ini kan menerapkan kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka ini memberikan keleluasaan bagi siswa-siswinya untuk dapat memilih mata pelajaran yang mereka minati. Jadi mereka itu fokus sama apa yang mereka minati, tidak tepat, karena kurikulum merdeka ini kan berbasis siswa, jadi siswa bebas memilih mata pelajaran yang mereka minati. Gitu guys. Ini, Mbak, apakah guru-guru di SMP ini udah mendapatkan pelatihan mengenai kurikulum merdeka, dan apakah guru-guru di SMP ini juga udah memahami mengenai kurikulum merdeka? Pastinya mereka sudah mendapatkan pelatihan, walaupun pelatihan yang mereka jalankan itu sangat singkat ya teman-teman. Dan juga alhamdulillahnya dengan pelatihan singkat mereka itu mereka bisa memahami apa itu kurikulum merdeka dan juga bisa menerapkan ke sekolahan SMP Negeri 15 Samarinda. Oh iya, Mbak, mau nanya nih. Kira-kira guru-guru dan siswanya ini bisa nggak sih menyesuaikan gitu dengan penerapan kurikulum merdeka? Pastinya, dan mau nggak mau guru dan juga siswanya itu harus sama-sama saling menyesuaikan diri mereka di ajaran kurikulum baru ini, yaitu di kurikulum merdeka. Siswa di sini nih antusias nggak sih dalam menerima penerapan kurikulum merdeka ini? Oh, tentu dong, Bang, sangat antusias mereka, Bang, karena dalam kurikulum merdeka ini guru-guru itu bukan sekedar memberikan tugas dan menghasilkan nilai aja, tapi mereka diajarkan bagaimana untuk berproses dalam pembelajaran. Mereka disuruh untuk membuat proyek-proyek yang dapat menyalurkan bakat mereka, dan mereka tuh tertarik untuk melakukan itu, bukan hanya sekedar tugas di kelas. Mereka juga akan ke lapangan gitu dan berproses dalam pembelajaran. Itu, Bang. Oke guys, sekarang kita ada di pertanyaan yang terakhir nih. Pasti kalian pengen tahu kan? Oh iya, Nel.
Apa sih alasan dari SMP Negeri 15 Samarinda ini menerapkan kurikulum merdeka? Untuk kita mengetahui itu, coba kita tanya sama Mbak. Gimana, Mbak? Oke, jadi gini ya, ada dua alasan mengapa kurikulum merdeka ini diterapkan di sekolah SMP 15 ini. Yang pertama yaitu Dinas Kota Samarinda memang mewajibkan seluruh SMP maupun MTS itu menerapkan kurikulum merdeka. Dan alasan yang kedua yaitu mau kapanpun itu dilaksanakan, pasti nanti ujung-ujungnya kita bakal bertemu dengan kurikulum merdeka. Jadi untuk apa kita menunda? Toh ujung-ujungnya kita juga bakal ketemu kan sama kurikulum merdeka. Jadi apa salahnya kita mulai sekarang, kita menyesuaikan diri sekarang untuk bisa belajar bersama-sama dalam menerapkan kurikulum merdeka.